Sekitar jam 4 subuh, aku check out dari hotel, lalu berangkat ke stasiun kereta. Tentu aja di stasiun masih sepi banget ya, soalnya stasiunnya kan baru buka di jam setengah 5 pagi. Karena aku udah beli tiket, aku cuma tinggal lihat kereta aku ada di platform mana. Halo, aku ngueng-ngueng lagi sama Iya. Keberangkatan aku disambut oleh hujan deras. Ini aku harus cari gerbong 13 sih sesuai yang ada di tiket. Untuk masuk ke dalam kereta, aku hanya perlu kasih lihat QR code yang mereka kirim melalui email. Prosesnya mudah banget kok. Setelah itu, tinggal cari nomor tempat duduknya. Kita ngueng-ngueng sama curut. Aku mau sarapan dulu. Rotinya ada 2. Aku makan yang salmon. Nyam, nyam, nyam. Bucket list aku berikutnya adalah ke Museum Van Gogh. Nah, dari Paris ke Amsterdamnya itu aku naik kereta cepat namanya Eurostar, dan itu aku udah booking di online sih, di website. Di situ ada beberapa pilihan gitu untuk tempat duduknya. ada yang sendiri saling berhadapan, yang double saling berhadapan, atau sendiri dan double tapi nggak berhadapan. Kalian tinggal pilih sesuai yang kalian mau untuk koper di area sana. Tinggal tunggu, duduk manis. Ada berapa stop ya? Kayaknya 6 stop. Nanti berhentinya di Amsterdam Central. Perjalanannya 3 jam 26 menit. Aku suka naik kereta cepat. Wus, wus. Bentar lagi kita sampai di stasiun Amsterdam Central. Siap-siap yuk, kita ambil koper dan turun. Koper aku sih. Begitu turun dari kereta, aku langsung menuju pintu keluar. Untuk bagian ini, kalian bisa naik transportasi umum ya. Tapi aku naik Uber. Pick up point-nya di Kiss and Ride. Seperti biasa, ini perjalanan menuju hotel. Hanya untuk taruh koper, belum bisa check-in karena masih jam 11 siang. Jadi kita langsung explore Amsterdam aja ya. Sekitar jam setengah 12, aku sampai di hotel. Hotel aku ada di seberangnya National Opera and Ballet. Kita lihat kamarnya nanti ya. Ini gila banget sih. Baru lihat di sekitaran hotel aja aku udah jatuh cinta. Kotanya tuh cantik banget, asli. It's so pretty. Oh my god. Dan di sebelah hotel aku ada supermarket dan souvenir kayak gini. Ini mah bakalan makin betah deh. Bagaimana ini? Aku tidak mau pulang. Baru juga nyampe. Hari ini kayak kebanyakan jalan kaki deh, soalnya lumayan deket-deket. Tentang transportasinya, nanti ya kalau kita udah mau pakai transportasi, baru aku kasih tahu kalian bisa pakai apa aja. Kalau kalian nonton Ocean 12, ini ada salah satu lokasi syutingnya mereka. Mereka syuting di cafe ini, Dam Cream. Kita cuma lewatin aja ya, deket banget soalnya dari hotel. Ngomong-ngomong, area hotel aku banyak banget yang bikin salvo. Tunggu, mundur dikit. Contohnya toko ini, tulisan di tote bag-nya lucu-lucu banget, semacam ini. Yang ini aku banget, ini juga kocak. Ih, lucu banget. Mobil culu. Tanpa salvok-salvokan lagi, aku langsung jalan kaki ke Museum Van Gogh. Bucket list kedua aku di tahun ini. Hale, sudah sampai. Kita langsung masuk yuk. Untuk tiketnya, aku kan udah beli online dan kita bisa pilih mau masuk di jam berapa. Abis itu, kita tinggal kasih lihat QR code yang ada di e-tiket. Nggak perlu di print fisik ya, langsung kasih lihat aja dari emailnya. Di museum ini, karya Van Gogh dibagi 5 fase. Fase ketika hidup di Belanda, Paris, Arles, Saint-Rémy, dan Uwe Schues. Kita belanja habis itu makan yuk. Ya. Untuk sesi belanja, di sini ada toko buku dan merchandise. Kita ke bagian toko buku dulu ya. Kalau kalian suka banget sama art, kalian bisa nemuin banyak buku menarik sih di sini. Aku punya nih buku ini, waktu itu beli online. Sekarang kita ke toko merchandise-nya ya. Tips dari aku, kalau ada yang kalian suka, nggak usah mikir 2 kali dan beli aja. Emang sih kita bisa beli online di website resminya mereka, tapi biaya pengiriman dan biaya cukainya tuh pasti bakalan mahal banget. Jadi mending beli langsung aja kalau kebetulan lagi di sini. Aku mau ini ya. Selain baju, tas, stationery, di sini juga ada jam yang dari lukisan The Potato Eaters, sarung bantal, dompet, bahkan sampai ke parfum dong. Kalau kalian cuma mau belanja dan gak mau masuk ke dalam museumnya juga bisa sih.
Jadi mereka tuh punya 2 toko merchandise, satu yang ada di dalam di area museum, satu lagi yang di outdoor. Bedanya ya yang di dalam itu super komplit. Udah senang aku, tapi di dalam itu emang ada beberapa bagian yang nggak boleh direkam gitu. Jadi kalau kalian penasaran segala macam, kalian kesini lihat sendiri. Nikmati karya Van Gogh. Tadi aku lupa beli payung di dalam, jadi aku beli di toko merchandise outdoor. Soalnya kalau udah keluar dari area museum, kita nggak bisa masuk lagi. Sekarang kita cari makan ya. Ini aku mau ajak kalian ke salah satu distrik yang paling terkenal di Amsterdam karena toko-tokonya yang unik. Plus dia juga masuk ke UNESCO gitu loh. Tapi di sana nggak cuma toko-tokonya aja yang lucu gitu kan, ada art gallery juga, ada apa namanya? Ada home decor, ada apa namanya? Aduh, kok ngeblank sih? Ada makanan juga. Mari kita explore semuanya di sana. Aku lapar sih, aku harus makan bener sih. Jong. Nah ini udah banyak banget ya. Udah ada, tuh ada fashion, ada cafe, ada home decor. Oh my god, this one's so cute. Ada art gallery. Di area ini ada salah satu toko kue yang wajib dicoba sih. Kita mampir ke situ bentar ya. Aku pengen coba soalnya. Setiap kue di sini dibikinnya manual alias handmade. Aku beli 3 cookies dengan rasa berbeda. Kita coba yang milk chocolate dulu. Saat makan, Jan. Super yummy. Aku tuh biasa kalau makan cookies itu kan selalu kemanisan banget ya. Ini nggak tahu ya dari kemarin yang di Paris ya sama yang sekarang ini. Kenapa nggak yang manis banget? Manis tapi nggak yang manis banget gitu loh. Aku suka adonannya. Adonannya walaupun dingin, pas digigit lembek tapi ada garingnya. Aku suka anginnya. Di Paris anginnya juga kayak gini, tapi entah kenapa anginnya tuh kayak sakit banget di badan, tau gak sih? Kayak dingin tuh kayak gitu-gitu. Ini aku enggak, masa? Kita coba yang kayak alien. Can. Super yummy. Dalamnya ada coklat juga. Coklatnya dark coklat. Dia coklatnya pakai coklat Belgium yang premium. Ternyata matanya white chocolate. Wah, kalau ngomongin ini aku jadi keinget ini. Jadi waktu aku susun Magic Book, ada satu cookies yang beneran aku penasaran banget pengen aku coba. Sebenarnya tadi aku lewatin sih, tapi ngantri parah gitu. Jadi aku nggak bisa cobain itu tadi karena mepet sama waktunya Van Gogh. Jadi besok salah satu kue terbaik di Amsterdam. Keinget gara-gara ada begini-begini juga. Tapi tampilannya beda sih. Satu lagi, bedanya daunnya dia rusak gitu loh. Yang sebelumnya utuh gitu. Nah ini tadi apa ya? Aku lupa lagi ini apa. Jangan. Karamel. Meskipun karamel tapi bener nggak manis dan nggak lengket di gigi. Sebenarnya semuanya enak sih. Tapi kalau disuruh pilih gitu ya, kalau nggak uangnya pas-pasan, aku akan pilih dengan yang muka alien. Karena aku mau bahas coklat ya. Kalau kalian lebih suka karamel, mungkin kalian akan pilih ini. Nah. Kenapa sih yo matanya potong? Kenapa? Intermezzo, jangan lupa beli keju ya kalau lagi main ke Amsterdam. Shh, mereka suka banget sepedahan. Aku mau makan masakan Indonesia. Jalan kaki dari sini 19 menit. Oh, yang area yang tadi, tempat-tempat makannya itu kebanyakan tutup jam 5 gitu loh. Ada beberapa yang masih buka, cuma yang aku pengen itu udah pada tutup. Kalian jawab, kalian aduh. Kalian jangan capek ya.
Enggak lah, kan aku yang jalan. Kalian kan nggak akan capek, kalian kayak curut tuh. Paling coba curut, kita weng-weng. Akhirnya kita sampai. Aku suka interiornya, meski nggak besar tapi berasa kayak di rumah. Apalagi pemiliknya orang Indonesia dan ramah. Menunya ada nasi rames, sandwich, dan cemilan. Aku beli yang porsi besar, 1 daging, 2 macam sayuran, dan telur balado. Saat makan. Enak nih, panas-panas makannya ya kan. Aku mintanya daging balado, ada telur, ada buncis, plus sambel. Oh, pakai sayur lodeh. Mata cinta Amsterdam, lidah tetap cinta Indonesia. Sambelnya pedas banget, parah. Semuanya bikin sendiri, istrinya yang bikin. Bumbunya tuh bukan bumbu instan gitu loh, yang powder gitu tuh bukan. Jadi beneran dibikin. Bahan-bahannya di import dari Thailand. Lebih deket mungkin ya. Wah, suka banget nih. Gimana nih? Bahaya. Orang Indonesia emang gak ada yang ngalahin ya. Super yummy. Kalau telur kan di mana-mana telur rebus ya biasa aja, sama aja. Cuma nih karena ada bumbu Indonesianya jadi daging baladonya lembut banget sih. Strap langsung ke potek. Bahaya nih kalau udah ketemu kayak beginian. Can. Daging balado. Wah, aftertaste-nya pedes sih. Tapi pedesnya tuh enak loh. Bumbunya kaya banget loh. Sumpah aku nggak bohong. Enak banget. Tidak makan kapan kita dibagi. Nikmatnya hidup. Aku suka tata kotanya. Orangnya juga ramah-ramah banget sih di sini. Ini kayaknya sambal kayak enak yang pernah aku makan deh. Terus nggak pernah aku nemu pedas dan senikmat ini. Dari tadi yang masuk sini orang sini loh. Kayak mereka menikmati masakan kita ya kan. Jan. Maar u kan 1 vlees, 2 groenten zelf uitzoeken. Aduh. En dan met witte rijst. Aku seneng di sini. 13 euro. Pemiliknya humoris banget. Banget. Nyam. Amsterdam di sore hari, tenang ya. Aku suka liatnya. Since I lay my eyes on you, I just wanna make your dreams come true. My lady, if you low, I'll lift you up. Just let me know when she gets Setelah udah makan, sekarang kita dessert ya. Kita dessert dengan apple pie khas Belanda. Lurus ke depan lalu belok ke kiri. Tempat yang khas banget apple pie. Oh my god, so good. Saat makan, ini bedanya apa? Apple pie. Maaf ya, kalau lidah aku agak kaku. Ini dingin banget. Bedanya apple pie Belanda sama apple pie biasa itu adalah bawahnya rata, atasnya itu kayak agak hancur nih. Kalau kalian lihat tuh di bagian sini emang agak hancur gitu sih. Plus dikasih whipped cream. Aduh, ini kerasnya emang agak renyah. Aduh. Ini aku pasti ngeditnya kesel-kesel gitu deh. Apaan sih? Nggak usah benteran kayak aduh jadi jelek. Nanti aku. Dan... I lift you up. Just let me know. Yummy. Do you feel the way I do? See me like I see. Khasnya ini sih oke banget sih. Dominan banget rasa cinnamonnya. Ini tadi aku harus ngantri. Ya ngantri tapi duduk ya, karena ada meja gitu. Kurang lebih
15-20 menit. Dalamnya ini ada buah apel. Tapi rasanya kenapa nggak kayak apel ya? Mungkin apel Belanda beda ya rasanya. Aku makan cepet-cepet dulu ya. Kalian di situ-situ aja. Aku udah gak sanggup. Tangan aku dingin sekali kan? Dingin nggak? Pipi kalian dingin nggak? Ini halu. Ih, bagus banget, lucu banget ih. Bebek, Curut punya toko. Ih, lucu banget. Kita menghangatkan diri dulu ke kopi. Dia tutup ya? Ya tutup. Ya udah kita jalan kaki ke Red Light District. Semoga sembari kita jalan ke sana ada coffee shop. Beli hot chocolate gitu kan, biar tangannya anget, biar hati aku anget, biar pikiran aku hangat. Mari kita. Iya. Aku beli hot chocolate, lupa harganya berapa. Sambil ngangetin tangan aku. Ini sebenarnya salah satu ciri khas kotanya Amsterdam. Tahu nggak? Karena dari kemarin kebanyakan jalan, pinggang aku tuh sakit banget tiap kali ketawa. Jadi kalian jangan bikin aku ketawa ya. Lah, gimana caranya deh, Kak? Aduh. Aku sampai hotel sekitar jam 11 malam. Awalnya aku bingung karena sepi. Ternyata untuk proses check-in dan check-out-nya kita isi sendiri gitu loh. Tapi tetap ada penjaga kok. Kita dapat di kamar 117. Silakan masuk. Ada TV, ranjang. Aku bobo dulu. Taruh baju, taruh kamar mandi. Perjalanan yang sangat panjang tapi menyenangkan. Mari kita beristirahat. Bye-bye. Kalau kita punya usaha, terus diturunin ke keturunannya kita, apa sih namanya? Ahli waris, warisan, ahli waris. Ayo Curut, kamu harus mewarisi apa yang sudah aku mulai. Sama aja dong aku yang kerja, aku yang VO, aku yang gerakin. Curut, kamu gaulnya sama Van Ho, biar kamu pinter kayak Van Ho ya. Iya, aku mau temenannya sama Van Ho aja, nggak mau sama Tata lagi.